Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah Musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dan untuk malam-malam berikutnya, untuk sementara waktu, biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab Safinatun Najah. Tetapi untuk kali ini dan sampai menjelang Idul Adha, kita akan membahas tentang udhiyah, babul udhiyah, bab tentang berkorban. Tentunya apa yang kita lakukan ini tidak ada lain adalah di dalam rangka mengamalkan sebuah ungkapan makalah ulama yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yang di sana dikatakan afdalul ilmi ilmul hal. Seutama-utamanya ilmu adalah ilmu yang dijalani. Dan kita mau hendak menjalani kurban, tentunya lebih bagus kalau kemudian ada ilmunya. Sehingga dengan diilmui terlebih dahulu, kalau selama ini yang sudah kita lakukan benar, alhamdulillah kita semakin mantap. Tetapi kalau kemudian yang kita lakukan kurang tepat, alhamdulillah kita dengan ada ilmu ini, kita tidak akan salah berkali-kali. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam ungkapan kitab Minhajul Qawim ini, babul udhiyati, bab tentang berkurban. Kitab terjemahan panjenengan halaman 1 nih hadirin. Wahia, sedangkan yang dimaksud dengan udhiyah atau berkorban, ma yuzbahu minan na'ami, apa yang disembelih, minan na'ami berupa hewan ternak, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, fi zamanil ati, pada waktu yang akan datang. Nah, itu nomor 1 saya berikan penjelasan. Yang dimaksud dengan ungkapan di dalam waktu yang akan datang penjelasannya, maksudnya adalah waktu berkorban itu, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, setelah salat Idul Adha dan khutbahnya, ditambah dengan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu merupakan waktu-waktu berkorban. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Kalau kemudian kita lihat dari definisinya tentang kurban atau udhiyah ini, minimal ada 3 poin penting yang harus kita ketahui. Yang disembelih, tujuan menyembelihnya, waktu menyembelih. 3 hal ini penting. Hewan yang disembelih ini ditentukan oleh syariat. Tidak setiap tidak setiap hewan yang biasa kita ternakkan ini, yang biasa kita ternakkan itu bisa menjadi hewan kurban, tetapi sudah dinas di dalam hadis Nabi itu yang namanya bahimatul an'am atau al-an'am itu hewan ternak yang bisa menjadi kurban udhiyah itu hanya cuma 3 jenis. Yang pertama unta, yang kedua sapi loh hadirin, sapi gitu. Ya itu. Sedangkan yang ketiga adalah kambing, baik gibas maupun kacangan. Niki mawon hadirin. Sehingga di luar ini itu tidak bisa digunakan kurban. Di dalam kitab Hasyah Bajuri, juz yang kedua maupun kitab Al-Yaqutun Nafis, di sana disebutkan tentang mazhabnya Ibnu Abbas. Mazhab Ibnu Abbas itu mengatakan bagi fuqara wal masakin, orang-orang yang tidak mampu berkorban unta, tidak mampu berkorban sapi, tidak mampu berkorban kambing, boleh dia berkorban dia berkorban ayam, itik atau angsa. Itu mazhabnya Ibnu Abbas. Pendapat ini pernah dalam tanyakan langsung datang guru kita bersama Al-Maghfurlah Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Bib, kok ada pendapat gini? Ya, kalau Ustadz Alwi tidak terlalu banyak omong, langsung dikeluarkan kitabnya, dibukakan. Di situ jawabannya, pendapatnya Ibnu Abbas ini tidak boleh diikuti. Alasannya satu, kalau dikatakan Ibnu Abbas itu tidak yakin apakah benar-benar riwayatnya sampai Ibnu Abbas. Sebab tidak, mazhab Ibnu Abbas itu tidak terkodifikasikan, terbentuk di dalam mazhab seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hambal atau mazhab Imam Abu Hanifah. Mboten-mboten. Hanya soal pendapat saja. Dan ujung-ujungnya nggak jelas, kata Ustadz Alwi. Oleh karena itu, mengikuti mazhab sahabat yang begini tidak boleh. Lah terus gimana bagi fuqara wal masakin? Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan niyatul mukmin khairun min amali. Niatan orang mukmin itu lebih bagus dari mengamalkannya. Sakjane kepingin kurban, tetapi memang dana tidak ada. Apalagi dana hari-hari entek kena Covid tadi. Ya, biasanya kerja oleh 200, oleh 100, pendapatannya sangat minim sekali. Iso mangane alhamdulillah bi khairin wa afiyah, ngoten mawon. Ya. Semuanya ini merata nih. Semuanya merata yang seperti ini. Sehingga kalau kemudian dia mau berkorban, enggak ada. Tapi niatannya kurbannya luar biasa, maka ganjaran niatannya yang tersembunyi dalam hati, yang pastinya ikhlas, karena bahasa niat itu dalam hati, ya itu lebih utama daripada ditampakkan dia bisa berkorban, tapi artinya kemudian tidak ikhlas. Kan kadang-kadang usum ngoten niku hadirin, sekalipun musiman. Ya maksud kula musiman pilkada ngoten. Ya jadi waktu-waktu tertentu saja itu. Jadi ketika seseorang niki kemudian kepingin melakukan satu ibadah, contohnya kurban, ya Allah, sakjane kula kepingin, hanya mboten mampu ya Allah.
kepingin kalau niku sudah dianggap kurban. Makanya di dalam kitabun niat Al-Habib Sa'ad Al-Idrus itu beliau di dalam mukadimahnya memberikan catatan tentang ya dialognya Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat pencatat amal itu, tulis ganjarannya fulan yang sudah melakukan ini. Tulis pahala fulan yang telah melakukan ini. Tulis ganjarannya fulan yang telah melakukan kebajikan-kebajikan ini. Kata malaikat, ya Allah, fulan gak melakukan apa-apa dia di dunia. Dia orang yang gak punya melakukan, enggak. Saya tahu dia sudah berniat untuk melakukan banyak. Hanya situasi kondisi yang tidak kemudian bisa mewujudkan. Tulis dia sudah niat kebaikan itu. Oleh karena itu, ya bagi yang mampu berkorban, monggo. Berkorban itu nanti ada hadisnya di bawah, itu yang terbaik. Tetapi yang kemudian tidak mampu, ya berniat saja. Tetapi kan seringkali kita lihat di televisi ataupun di YouTube, orangnya mboten nggak ada. Tapi masalah korban, dia kemudian utamakan. Sehingga ketika dia mendapatkan pekerjaan tiap hari, kadang-kadang dapat, kadang tidak, dia celengi. Sehingga ketika datang hari-hari korban itu, dia bisa beli kambing 1, bisa beli kambing 2, langsung akhirnya tetap bisa korban. Ini hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, bagi yang bisa berkorban, monggo berkorban. Apalagi di Musola Darussalam ini sudah diadakan panitianya. Muga-mugi panitia sangat-sangat amanat dan kita akan korban kita bisa sampai kepada mustahik ya orang-orang yang memang berhak. Nah, sedangkan yang tahun ini belum berkorban, nggih paling banter nggih korban perasaan mawon niki. Satu, itu berkaitan dengan yang disembelih, kurbannya. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan tujuannya. Tujuannya itu untuk apa saman menyembelih? Taqarruban ilallahi ta'ala. Niatannya mendekatkan diri kepada Allah. Taqarruban krono arah DP dumateng Gusti Allah. Karena tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu benar. Itu merupakan cara berkorban yang benar. Bukan kepingin mendapatkan pujian manusia, bukan pencitraan, bukan mencari target, ya macam-macam lah. Boten taqarruban ilallah. Golek kemudian bisa mendekatkan diri dumateng Gusti Allah. Itu niatan yang benar. Kemudian poin yang ketiga, waktu berkorban. Ya, di dalam catatan kaki ini sudah saya tulis ya, tanggal 10 Zulhijjah berarti Riyaya Idul Adha, tapi catatannya setelah sholat dan setelah 2 kali khutbah. Sebelum sholat sudah disembelih, mboten sah. Berarti nanti jadi sedekah biasa. Kalau sedekah biasa nggak sama dengan nilainya kurban. Dan kemudian ya, jadi setelah sholat dan 2 kali khutbah, setelah itu baru kemudian berkorban itu. Waktunya tanggal 10, kemudian berlanjut tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Yang 3 ini namanya Ayyamut Tasyriq. Memang hari-hari tasyrik. Di mana jemaah haji semuanya berada di Mina. Tanggal 11, 12 itu mereka di Mina bagi yang melakukan nafar awal. Sampai tanggal 13 masih di Mina melakukan nafar fani. Itu semuanya itu hari-hari menyembelih. Hari-hari makan dan minum hewan-hewan kurban. Nah, oleh karena itu bagi kita yang di sini itu waktunya berkorban. Memanjang sampai itu. Sehingga kalau 3 poin ini tidak ada, salah satu saja tidak ada, berarti bukan korban hadirin. Contoh, ya, dia ya tujuannya taqarruban mendekatkan diri kepada Allah. Pas, ya, menyembelihnya pun juga mantun sholat id, mantun 2 khutbah.
Orang-orang pulang dari sholat itu kemudian dia nyembelih. Tapi sing disembelih niku pitik hadirin. Nah, ini kan nggih saged dikatakan korban. Karena apa? Tidak sesuai dengan mayud bahu yang disembelih. Atau kemudian yang disembelih jelas sapi. Waktunya tanggalnya 12 Dzulhijjah ayyamu tasyrik. Nah, pas itu dah. Cuman niatnya bukan taqarruban. Ya, begitu kemudian dia menyembelih sapi itu jamaah tonggo-tonggo ini mesti alhamdulillah abang beli sapi. Damel kurban lho, kurban pesenan. Wingi kula niki rong dina, tanggal 10, tanggal 11 niki mboten saged kerja. Niki mulai kerja. Lah timbang ten gadang kula kesuwen kula beli ten ngajeng griya. Walah bapak. Wis kadung berharap banyak kula niki ya. Ya. Loh berarti bukan taqarruban itu. Semuanya 3 poin ini penting sahabat. Ah, niki. Kemudian yang kedua, wal aslu fiha, hukum dasar di dalam udhiyah. Qoblal ijma, sebelum menjadi ijma kesepakatannya ulama, jadi dasar hukum Quran, hadis, ijma, qiyas. Sebelum ijma yang ketiga niki, Qur'annya ada ayatnya yang sering kita baca, fasholli li rabbika wanhar. Itu fasholli li rabbika niku sholli salatal id. Wanhar itu wanhar nahrul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Itu Qur'annya. Sedangkan ma sahha min qauli, sedangkan hadisnya ini yang kita baca. Hadis yang sahih dari ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam, tidaklah ada amalan anak cucu Nabi Adam, maksudnya manusia, yauman nahri, pada hari raya Idul Adha, min amalin, berupa amal apapun saja, ahabba ilallahi ta'ala, yang lebih disukai oleh Allah, yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, min iraqatid dami, dari mengalirkan darah hewan kurban. Wa innaha, dan sesungguhnya udhiyah, hewan kurban itu, latakti, sungguh akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bikuruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dan lengkap dengan kuku-kukunya, wa inna dama, dan sesungguhnya darah, la yaqa'u, pasti akan jatuh, minallah, akan diterima oleh Allah, bimakanin, di satu tempat, qabla an yaqa'a alal ardi, sebelum darah itu menetes ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka bagusilah oleh kalian niat-niat kalian dan hewan kurban kalian. Jadi intinya hadis ini, hadis ini biasanya riwayatnya At-Tirmidzi, kemudian ada yang meriwayatkannya Ibnu Majah ini. Jadi begini hadirin. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke kita ketika mengisi kajian Madinah FM di Masjid Jami' itu. Pertanyaannya, WA-nya, Ustadz, yang lebih bagus yang mana? Pada waktu Hari Raya Idul Adha, kita punya uang untuk kita kurbankan, kita belikan kambing, kemudian dijadikan hewan kurban, atau uang itu katakanlah 5 juta. Sakjane ketika itu ke wedhus, kambing ini bisa satu yang bagus. Ya. Tapi kemudian uang 5 juta ini saya tidak berikan kambing, tapi tak tukokno karpet, tak niati gawe wakaf no masjid. Itu kan pertanyaan menjebak ini. Ya. Terus kemudian ini lebih bagus yang mana, Ustaz? Kalau kita ditanya ini, hadisnya ini hadirin. Hadisnya jelas. Apapun amalannya, kalau sudah hari raya Idul Adha, Yauman Nahr, hari-hari korban itu, yang bagus menyembelih korban.
Itu paling afdal. Ya, lu kan wakaf sekalipun Anda mau mengatakan itu boleh. Hadis Nabi mengatakan ini. Nabi mengatakan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah ya daripada kemudian mengalirkan darah hewan kurban. Berarti itu yang terbaik. Sehingga kalau dibandingkan dengan mau saya berikan sudah 5 juta itu saya berikan fuqara wal masakin dalam bentuk 500-an wong 10. Kan lebih penting. Itu kan pikiran kita. Tetapi hadis Nabi itu mengatakan begini. Katanya kita ini raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Katanya syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad harus diikuti. Tentunya harusnya diikuti. Kadang-kadang pikiran kita itu ya kayak ini logis masuk akal, tapi buatan tepat tadi. Syariat lebih penting. Ada hikmah yang kemudian bisa jadi kita tidak mengetahuinya dengan keterbatasan akal dan otak kita. Kemudian, ya, nah kalau begitu, kalau panjenengan ditanya juga seperti itu, yang mana lebih baik? Kurban itu uangnya nggak saya berikan kambing, tapi kemudian saya wujudkan sembako, saya berikan yang pasti, yang lebih bagus sesuai dengan nas hadis kurban, mengalirkan darah. Ya ini berupa menyembelih hewan kurban. Ini. Sebab ini yang kemudian yang terbaik di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Nah, ini. Kemudian halaman 2 hadirin. Hiya yang namanya udhiyah atau kurban itu sunnatun alal kifayati, sunnah alal kifayah. Untuk jumlah banyak atas keluarga. Nanti saya jelaskan. Mu'akkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan, lil akhbaril katsirati fiha, dikarenakan adanya hadis-hadis yang begitu banyak, fiha di dalam masalah udhiyah. Bal qila biwujubiha, bahkan ada ulama yang mengatakan kurban itu hukumnya adalah wajib. Begini ya. Maksudnya begini. Secara dasar, hukum dasar, yang namanya udhiyah, kurban itu hukumnya adalah sunnatun mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, karena hadisnya sudah kita baca tadi itu. Kalau sudah datang hari raya Idul Adha, hari-hari tasyrik, yang paling utama menyembelih hewan kurban. Sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan sunnah, kemudian ada yang istilahnya sunnah alal kifayah. Maksudnya apa? Di satu keluarga itu, katakan ada ayah, ada ibu, ada istri, ada ayah ibu, kemudian anaknya 3. Yang menyembelih cuma 1, sang ayah saja. Ini sudah kifayah, kafayak fi kifayatan, mencukupi kesunahan bagi yang lain. Andai kata keluarganya yang lain tidak kurban, niku pun sampun cukup. Maksudnya kifayah niku. Ya di sini mencukupi yang lain. Tetapi andai kata suaminya kurban, istrinya kurban, lebih bagus. Mboten napa-napa. Ya, kados tiang salat jenazah, ya, yang hukumnya fardu kifayah, 1 saja orang yang mensolati menggugurkan fardu kifayahnya yang lain. Tapi yang menyolati 2, 3, sampai 40, sampai 5. Loh yang lain ya bagus. Bagus, mboten napa-napa. Sehingga kalau kemudian satu keluarga sudah berkorban yang sunnah ini, itu sudah kifayah, mencukupi. Yang lain andai kata mboten korban pun sudah mboten masalah. Tetapi kalau yang lain juga korban dewe-dewe, wah bagus, lebih bagus paling. Nah, kemudian ada yang mengatakan yang namanya kurban itu wajib. Itu sebagian ulama. Tapi kemudian di sini dikatakan di halaman 3, wa yarudduhu khabaru Daruqutni.
Pendapat yang mengatakan, ulama yang mengatakan kurban itu wajib, itu kemudian ditolak, disanggah oleh Imam Ad-Daraqutni. Hadis yang disampaikan oleh Imam Daraqutni. Dawuhipun, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Dawuhipun Kanjeng Nabi lewat riwayat Daraqutni, telah diwajibkan bagiku menyembelih hewan kurban, dan tidaklah ada ibadah kurban ini hukumnya wajib bagi kalian. Bukan, enggak ada. Dari ungkapan hadis ini, pendapat ulama yang mengatakan kurban itu wajib tertolak dengan ungkapan ini. Berarti kalau wajib itu khusus Kanjeng Nabi. Bahasanya kitab khosois. Ada khosois, kekhususan Kanjeng Nabi. Ya, kados yang namanya sholat duha. Niku bagi Kanjeng Nabi wajib, bagi umatnya sunnah. Kados kemudian qiyamul lail, sholat malam. Bagi Kanjeng Nabi wajib, bagi umatnya sunnah. Kemudian Kanjeng Nabi niku boten angsal ngeten hadirin. Jenengan tinggal iku lho, ngeten. Boten angsal. Maksudnya ini kan ada isyarat-isyarat. Ngoten biasa kan kelompok maklaran hadirin yang ngene. Ya wis kayakno. Ya oke. Niki boten angsal karena dikhawatirkan itu ada unsur khianat. Tidak ada, padahal Nabi lepas daripada itu. Nabi niku sidik, amanah, fatonah, tabligh, kota niku sifat wajib Nabi Rasul. Dan khosois itu dikumpulkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya namanya Al-Khosoisul Kubra, 3 juz besar hadirin. Niku saurip pengen dipelajari gantek kekhususan Kanjeng Nabi. Ternyata begini, kekhususannya begini. Luar biasa. Nah, falau fa'alaha wahidun min ahlil baiti, maka seandainya salah satu dari keluarga kita sudah melakukan udhiyah, sudah melakukan korban sunnah itu, kafat anhum, sudah mencukupi. Wa in sunnat, sekalipun tetap disunahkan. Likullin minhum, untuk setiap person, anggota keluarga, setiap anggota keluarga yang jumlahnya 5, bapak, ibu, anak itu, kuwabe kurban sunnah, boten masalah deh. Ya, tambah senang fuqara wal masakin, boten masalah. Tetapi kalau kemudian satu saja sudah mencukupi. Kemudian kalau ditinggalkan fa in tarakuha kulluhum. Kemudian, maka apabila kemudian mereka meninggalkan udhiyah kulluhum seluruhnya, gak bapak, gak ibu, gak anak, wabe kalau sing gelem kurban. Kuriha, hukumnya makruh. Tapi catatannya, Din, sakjane mampu kurban, tapi dia enggak kurban. Ya, karena duit usah kurban. Loh, lah sampean kok bondino tuku rokok rong pak iku ya apa iku? Nek dikelompokno sakjane setahun kan iso wedhus loro iku. Kadang-kadang jisamsu rong pak, kadang-kadang nek sak pres barang. Nah niku. Lha iku ya apa iku? Mosok gak iso ya? Mestinya bisa, Dirit. Kita aja nggak ada kemauan. Ya, niki. Jadi kalau kemudian seharusnya mampu berkorban, kemudian boten berkorban, lalu niku hukumnya makruh, hadirin. Ya, niki. Kemudian, ya, wala tajibu, dan tidaklah wajib. Wala tajibu, dan tidaklah wajib al-udhiyatu berkorban, illa bin nazari, kecuali dengan dinazarkan. Ka, maksudnya seperti, hadirin, huruf jar. Ka seperti, lillahi alayya. Ya, lillahi alayya. Au alayya an udhahya bihadhihi syati. Untuk Allah harus bagiku, wajib bagiku berkorban dengan kambing ini. Demi Allah, wajib bagiku untuk korban ini. Oh, jadinya wajib ini. Makanya sampai kemudian guru kita bersama,
Al-Maghfurlah Kiai Bastari Alwi itu memberikan catatan kecil, buku kurban itu hijau kecil itu, ya. Beliau di dalam catatannya mengingatkan kita jangan gampang mengucap. Kalau ada orang nuntun kambing, ya, kemudian ditakoni, Mas, kayak apa Mas? Kurban itu jatuhnya wajib. Loh, nah terus panitia ya apa? Panitia kemudian ada dua opsi yang bisa dilakukan. Satu, kalau sudah mendapatkan orang datang, sudah menjelang riyoyo, orang datang gak wedus, gak mungkin kayak sampean. Dia maksudnya kurban itu. Ya kalau sudah gak usah takon. Ya kalau sudah gak tanya berarti kurban sunat. Atau langsung ditembak hadirin. Begitu datang, Mas badhe nggih kurban sunah nggih. Monggo-monggo kurban sunah. Oh nggih Mas, nggih Mas. Ya. Jadi langsung ditembak dengan kurban sunah. Lek dhek melok ngaji ya, hadirin. Mesti dia akan mengatakan, "Oh kurban sunah." Lho mboten Mas. Nazar nih kula. Oh ngaji lho niki. Ya, nggih pun nazar. Dan nanti cara penanganannya nazar tidak boleh dicampur dengan kurban sunah, hadirin. Ya, yang nazar iki dibeleh dhewe, ini betul-betul 100% diarahkan fuqara wal masakin. Enggak boleh sama sekali ya yang mendapatkan amanat panitia, kemudian lagi agnia orang kaya merasakan enggak boleh ya kalau kurbannya nazar. Dan kalau nazar seluruhnya harus diberikan kepada fuqara wal masakin. Waduh, ya rada abot, makanya lek rada abot langsung dikatakan kurban sunnah. Jadi kata-kata sunnah itu harus diembel-embeli terus itu. Sebab kalau dia kemudian ya ketika dia mengatakan ini kayak kurban yo, lho ini wajib ini. Waduh abot, makanya sing enak gak takon ya. Yang kedua langsung ditembak dengan kurban sunnah. Ya. Maksudnya orang nggak paham Ustaz, semuanya maksudnya ya itu dia maksudnya ketika dia nyerahkan ke panitia ya dia berharap mendapatkan ya kembalian dari bagian sedikit dari bagian dagingnya, yaitu maksudnya itu berarti kan kurban sunnah. Makanya kemudian sebelum dia ngomong yang panjang langsung ditembak kurban sunnah. Ngoten lho, nggih kurban sunnah nggih niki insyaallah pun. Nah, ngoten. Jadi pokoknya panitia kurban sunnah tok ngoten. Dengan kurban sunnah ini lebih gampang penanganannya. Ya, ini. Ini yang menjadi catatan kita. Kemudian lagi cuman ngomong gini hadirin. Wa bi qaulihi hadhihi udhiyatun, halaman 3 paling akhir. Ucapannya orang itu ini kurban, itu jadinya wajib. Ya memang nanti dibahas di dalam kitab Majmu' itu, kalau orangnya awam Ustaz maksudnya enggak itu, maksudnya sudah ada yang kemudian memberikan rukhsah, keringanan. Ya sebagian ulama jadi orang awam enggak paham itu. Tetapi yang kita sudah ngaji begini, ya harusnya paham. Sing enggak paham orang awam ya sudahlah kita maklumi. Tapi yang sudah ngaji, yang seperti ini, ya harus tahu supaya tidak berlaku terus. Sebab kalau begini terus, nanti jenengan ketemu ustadz yang lain ditegur lagi. Ya, ketemu kiai yang lain ditegur lagi. Loh, itu wajib, itu gak ngono terlalu rame nanti. Nah, oleh karena itu yang sudah begini, langsung orang datang, ya terima saja, sudah diterima. Soal niat kan dalam hati ya, urusannya dia yang niat. Bahasa kita, ya ini pokoknya kita nerima kurban sunnah. Kemudian kalau kemudian dikatakan itu adalah kurban nazar, ya kemudian nanti kalau kita siap menerima, maka kemudian hati-hati memberikannya. Ya ini menjadi catatan kita. Au ja'altuha udhiyatan, halaman 4. Au ja'altuha udhiyatan, atau aku menjadikannya ini udhiyah, kurban. Begitu dia mengatakan itu, sudah lizawali milkihi anha bidzalika, maka hilang kepemilikan hewan atas dia itu, sudah berubah menjadi milik Allah. Karena itu kurban dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Kalau sudah dikatakan ini udhiyah kurban, fayata'ayyanu alaihi dzabhuha, maka kemudian harus ucapannya itu mengharuskan untuk menyembelih kurban itu. Loh, pertanyaannya mungkin ada yang tanya, loh, kalau ini sudah dikatakan ini kurban sunnah kula, ya mesti disembelih Ustaz. Mosok gak sih? Loh, bisa jadi begini hadirin peristiwanya. 1 atau 2 hari sebelum hari raya kurban sudah diserahkan kepada panitia. Ternyata kambingnya niku mencolot. Niki rodok kambing rodok gak pati tepak niki. Ya, kambingnya mencolot, kemudian akhirnya kepreset potol sikil hadirin. Iki yang digawa nang sangkal potong kan kesuwen hadirin. Ya, kesuwen niki. Ya, nang kromengan niku, ya. Kesuwen niki hadirin. Mau gak mau, kalau mau dijadikan kurban, mboten layak niki. Wong sudah pincang kok. Pincang tidak boleh jadikan kurban. Lah terus siapa Ustaz? Ya, yang dibahas itu, ya. Terus gimana? Ya, tetap wajib disembelih. Karena dia sudah ngomong, ini kurban nazar. Wajib tetap sembelih. Sekalipun nazarnya belum sampai tuntas karena tidak sesuai dengan harapan kurban. Tapi untuk kambing ini karena sudah ta'ayyan, jelas itu wajib disembelih. Nah, kelanjutannya, dia harus kemudian mengganti dengan yang lain. Nah, yang mengganti siapa Ustaz? Yang mengganti bisa jadi sang pemilik sendiri. Ketika yang namanya panitia sudah hati-hati ditaleni, ya sudah ditaleni hati-hati, ternyata memang wedhuse kados koten. Ya, kalau ditanya loh ya panitia Mas sing ganteng loh, nggih mboten lho, salah dhewe sama kaya 2 dina sadurunge Idul Kurban. Dhewe kan 2 dina melekan Mas. Wis tak jogo iki. Lah wis sampean merusut ya di luar kemampuan kita. Nah, berarti yang bernazar itu harus mengulangi lagi. Gak bisa tahun itu, tahun yang akan datang. Itu kodoknya dia. Kalau kemudian seharusnya sudah di tangannya panitia, sakjane ditaleni, gak ditaleni, diconoi, sampai mencolot, nah itu urusan panitia yang harus menanggung. Waduh ya wabot Ustaz dari panitia. Oh iya, ya. Tapi dari panitia yang ikhlas, yang berharap akan ridha Allah, hati-hati dengan amanat ini, maka di situ akan ganjarannya luar biasa. Sebab Anda sedang man yassara mu'siran, yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Anda sedang memudahkan orang yang sedang kesulitan hari-hari ini. Ya, berapa banyak hari-hari ini orang yang kesulitan untuk konsumsi makanan yang yang bergizi untuk dia aja hari-hari ini. Ya, buan dino diantar sego tempe tok. Ya, ini sudah begitu kemudian dikai kurban ini sudah alhamdulillah. Makanya kata si ibu-ibu yang sebelah saya ini sudah siap-siap lah, Didin. Ya, ibu-ibu ini masih ketokane menang niku semikir iki. Ya, aku tuku kecap wis kudu tuku 2 botol. Ya, sujen kudu wis tuku. Kacang kudu wis tuku. Lah iso sing gawe apa niku? Ya, sing kipase kudu tuku. Ngarangi nek endi? Siap. Ibu-ibu masih menang-menang pun mikir lah kira-kira tekok gini. Tekok dari salah mulai sakmene. Engko tekok Baitu Salama iku jarine ngono kok ana pira. Ku jarine nek kono ya oleh. Jarine ana ya Kaji Mail dhewe ana jadi kudu hitung kira-kira lho. Ketika hari hanya dari belas karo sing ngekeki. Nggih mboten napa-napa. Sing penting sujine kan bisa digunakan damel cilok hadirin. Nah, iki jadi menjadi catatan kita seperti itu. Wala yajuzu lahu atasarrufu fiha binahwi bai'in au ibdalin walau bi khairin minha. Ini penting ini. Wala yajuzu dan tidak boleh lahu bagi orangnya itu mentasarrufkan, membelanjakan, menggunakan udhiyah yang sudah takyin disebut iki gawe kurban. Kemudian kok kurang gede ya? Kula genti mawon. Sanes niki sing niki mboten asal. Karena sudah takyin. Pokoknya dia sudah cukup umur,
memang sudah 2 tahun lebih, kalau kambing kajangan atau gibas 1 tahun lebih, sudah ditakyin ini korban, ya wisiku. Saya genteni yang lebih baik, gak boleh. Di sini dikatakan walau bi khairin minha. Iki tak jual, tak tambah 1 juta, tak kena iki, mboten ansal. Sebab sudah takyin ini korban saya. Nah itu sudah wajib. Niki pendalaman kitab seperti itu. Nah, niki kemudian terakhir niki, setelah itu kita buka pertanyaan. Wa innama, dan sesungguhnya lam yazul milkuhu an kinin, tidaklah hilang kepemilikan seseorang akan budak. Niki dicontohkan. Qala, ketika dia mengatakan alayya an u'tiqahu illa bi'itaqihi wa in lazimahu. Kewajiban bagiku untuk memerdekakannya kecuali dengan memerdekakan budak tersebut. Sekalipun keharusan baginya melakukan hal itu. Jadi kalau dia punya budak, akhirnya budak itu kemudian budak ini tak bebas no. Itu jadi hadirin. Oh, kasih tawis. Iki gak cita iki sing budak iki ae, ya. Enggak bisa. Karena Anda sudah mengatakan tadi itu bahasanya nazar. Saya harus demi Allah, saya harus membebaskan budak ini. Oh, gak jadi, iki ae gak boleh. Jadi, kalau sudah hewan kambing itu sudah didamel nazar, nggih puniku. Sehingga ketika sampai terjadi kecelakaan tadi itu, tetap harus disembelih. Sekalipun wujudnya sedekah biasa dan wajib qadha pada tahun yang akan datang. Ini menjadi catatan kita. Sampun hadirin, niki waktune pun badhe isya, ya. Niki masih panjang perjalanan kitab niki. Ya, insyaallah kita lanjut terus nanti ini. Monggo kita buka pertanyaan. Masih ada waktu 6-7 menit. Monggo, Pak. Agak keras nih, Pak. Iya. Iya. Beliau bertanya, andai ada seorang ayah, dia kemudian mengatakan begini, andai istriku yang sedang hamil ini, ya, akhirnya nanti betul-betul anak ini lahir, selamat, maka saya nazar akan kurban sapi sunnah. Ngoten niku angsal napa mboten? Mboten angsal. Sebab bahasa nazar itu wajib. Tetapi dikoiti kemudian di akhirnya dikai sunnah mboten saged. Tetap itu jadinya wajib. Sebab bahan dasarnya untuk nazar yang bisa dinazar itu sesuatu yang sunnah ditingkatkan jadi wajib, itu nazar. Contohnya ya, kalau ibu saya, umi saya sembuh dari penyakitnya, nawaitu saya nazar sholat duha seminggu, tasyakuran dengan sing 8 rakaat. Akhirnya betul sembuh, maka dia seminggu itu kemudian 8 rakaat, wajib itu. Duhanya bukan sunnah, bagi yang lain sunnah, bagi dia wajib sebab nazar. Nah, kemudian anaknya lahir sehat walafiat, istrinya sehat, ya sesuai dengan harapan dia, wajib kemudian dia bernazar untuk menyembelih sapi. Dan itu bahasa nazar, sekalipun di sana diucapkan sunnah, nazar tetap wajib. Dan yang bersangkutan tidak boleh merasakan sama sekali sebab nazar. Akikoh nazar, udhiyah nazar, yang bersangkutan nggak boleh, pemiliknya nggak boleh merasakan. Itu. Karena nazar itu asal muasalnya sunnah, dinazari jadinya wajib. Tetapi kalau sesuatu sifatnya adalah mubah, khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dilaksanakan, ada yang tidak. Sebab nilai pahalanya kurang. Kalau saya kemudian umi saya sembuh, saya akan makan soto rong dina rong bengi. Ya, makan soto itu mubah, pokoknya syarat-syaratnya pokoknya halal selesai. Dan nggak ngefek hadirin, nggak ngefek itu. Dan di situ itu nggak ngefek. Atau kemudian
sesuatu yang wajib dinazari. Niku tahsilul hasil. Nggak ada gunanya. Tahsilul hasil itu nguyai segoro. Kalau gunanya. Apa? Kalau dengar azan isya, saya akan sholat isya. Masih gak dinazari lek krungatan ya sholat isya itu. Ya itu. Ya itu. Jadi itu anunya seperti itu. Jadi dikaitkan dengan diikat dengan sunnah pun kalau bahasanya sudah dinazari jadinya nazar. Dan nazar itu diucap loh di bahasa fikihnya. Kalau dikerentek-kerentek hati itu belum. Nazar itu dilesankan, diucap itu. Mek kerentek hati itu, saya mek kerentek hati Ustaz. Kalau saya punya anak saya gini. Sudah diucap? Belum. Ya sudah. Belum itu artinya. Nazar itu harus diucap. Penanya kedua. Kalau ada yang menanyakan, nggih. Pertanyaan yang bagus. Apakah kurban itu harus tiap tahun? Jawabannya iya. Di mana Idul Adha itu berulang, kurban itu memang disunahkan tiap tahun. Maksud saya seperti saya Ustaz, tahun lalu saya berkurban. Apakah tahun ini saya sunahkan berkurban? Iya. Kalau akikoh sehidup seumur sekali katanya. Tetapi kalau kurban itu berulang tiap tahun. Karena itulah amaliyah yang terbaik. Jangan kemudian, Mas gak kurban, tahu aku, tahu. Tahun lalu inti-inti dorong belas kan si kurban. Aku tak no cita mulia kan apa-apa nih. Jadi saya enggak aku. Sangel. Ya. Jadi kurban itu tiap tahun. Sebab yang namanya tahadduts bin nikmah, menampakkan nikmat Allah itu setiap saat tadi. Kapanpun kita mendapatkan nikmat, ya kita tampakkan nikmat itu dalam bentuk kurban, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk kemudian kita berikan yang terbaik untuk keluarga kita, dan itu berulang hadirin. Ya, jadi jangan kemudian kalau datangi panitia, Pak kurban tahu aku. Ojo nang aku Mas belah ngono lho. Apalagi sudah ketok panitia proposal iki. Ojo. Wis ngono ya. Bablah iki. Ya iki. Ada lagi yang tanya? Monggo jenengan, agak keras. Ya, pertanyaan yang bagus. Beliaunya tiap hari menabung semampunya. Ada uang 10, 20, 50. Dia dapatkan itu dia tabungkan. Harapannya pas masuk awal Zulhijjah tanggal 1, dia buka nanti tinggal mencari kambing sesuai dengan dana yang sudah dia dapatkan. Syukur-syukur kalau bisa dapat 2 dan sebagainya. Di tengah perjalanan, ya, mau untuk kurban, COVID melanda. Ya, sing biasanya kerja akhirnya dirumahkan. Ya. Bahasanya sih dirumahkan saja nih PHK ngoten lho, tapi kan bahasanya puasanya dihalus dirumahkan. Bekerja dari rumah atau bekerja setengah hari, ya. Jadi akhirnya kemudian seharusnya dia dapat itu kemudian menipis. Waduh, pas ganok kebutuhan betul-betul butuh. Boleh nggak kita pakai? Bahasanya boleh. Pokoknya jangan jenengan niati nazar. Aku kepin korban sunnah, insya Allah boleh tak celengi gitu. Itu. Kalau begitu kemudian di tengah-tengah perjalanan jenengan gunakan yang lain yang lebih penting. Ini mboten napa-napa jadi. Mboten napa-napa. Sing bermasalah niku, ngeten hadirin. Sing bermasalah niku boten kurban, tapi ibadah haji atau umroh yang pertama. Dia ini kemudian sudah nyelengi atau sudah daftar, sudah dapat porsi, akhirnya kemudian untuk yang pertama, ya,
Sehingga kemudian dia niati ini untuk haji saya yang pertama, berarti kan untuk menggugurkan kewajiban. Tetapi kemudian di tengah perjalanan diambil, ya ada kebutuhan yang lain, lah ini yang bermasalah menurut fikih. Biasanya diambil ngoten tambah gak iso balik ngentekno sing liya. Ya. Jadi biasanya seperti kalau kurban tidak sampai itu. Jadi kalau jenengan niatan kurban sunnah dari awal, tengah-tengah tahun kok ada kebutuhan yang sangat mendesak sekali, kudu tak buka iki. Ternyata dibuka digunakan untuk kepentingan yang lain, nggih, sampun. Mugi-mugi niat panjenengan tetap harapannya itu. Begitu. Masih ada? Monggo, mboten napa. Iya, monggo. Ya, silakan sana. Iya. Berarti kambing yang panjenengan yang panjenengan gunakan mau korban sunnah itu, maksudnya ganjarannya untuk orang tua yang sudah meninggal. Ada, gitu ah? Ya, begitu itu jawabannya biasanya ditafsir, diperinci. Begitu itu boleh ketika sebelum meninggal orang tua pernah wasiat. Nah, besok ana rejane jaman, kon niku dadi wong cukup nak. Wis pokoke cukup sandang panganmu, duitmu sampai tura-tura. Tolong bapak ambil ibu dikurbanno ya nak ya. Tukokno wedhus kurban, hadiah pahalane gayaku. Insyaallah Pak, insyaallah sama ambil ibu. Insyaallah, muga-muga saya bisa. Itu wasiat. Begitu suatu saat kemudian dia memang mendapatkan kesempatan itu, dia lakukan itu, hukumnya sunnah. Sebab apa? Melaksanakan wasiat orang tua. Yang kedua, kalau ternyata orang tuanya nggak pernah wasiat, ya wafat begitu aja nggak pernah wasiat untuk korban, maka kalau tidak pernah wasiat, boten sah. Karena dia nggak sedang melaksanakan wasiat. Ya, lah terus Ustaz, lah caranya ngeten hadirin. Supaya pahala itu sampai kepada orang tua. Niki caranya ngeten. Ketika jenengan datang kepada panitia korban, ya, datang kepada katakanlah yang kelompok di depan ini, ya, Mas PI dan sebagainya ini, ya, panitia abadi, ya ini, Anda datangi, Mas Nyun Sewu, kulo kurban sunnah atas nama kulo, Nabi kulo, oke, Mas, oke. Nah, ketika dia kemudian kambing jenengan disembelih, itu begini nih, sunnahnya itu yang menyembelih kurban itu ya orangnya sendiri. Loh ya gak iso Ustaz, tambah salah kok. Kalau memang dia tidak bisa, sunnahnya lagi dia melihat hewan kurban miliknya yang disembelih. Dia lihat. Ini sunnahnya. Kalau tidak bisa pun, sudah dia wakilkan kepada panitia sah. Itu. Nah, kemudian Anda dikewau, kemudian pun Anda kemudian atas nama panjenengan. Ketika mau disembelih, kurban sunnah niki, kurban selanjutnya kambing yang ke-40. Ya, ini dari Bapak Mas Fulan gitu. Ya, kurban sunnah dari Bapak Fulan bin Fulan. Ya, begitu kemudian disembelih niku, darahnya mengalir, kerentek hati Mas. Ya Allah, uhdi hadhil udhiyah. Nek diterjemahno, saya hadiahkan pahala kurban ini untuk ayah dan ibu saya ya Allah. Niku sampai Mas. Kita kan biasa tahlil ngoten. Ya, ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Itu kan awake dhewe njaluk kemudian menyampaikan bacaan kita disampaikan pahalanya thawaba ma qara'nahu, ganjaran yang kita baca kepada ahli kubur. Apa bedanya sama kurban? Kan sama. Itu juga melakukan yang namanya membaca Quran, baca zikir kan ibadah. Kurban juga ibadah.
Dan ini tambah lebih ikhlas karena nggak harus ada yang tahu. Hadirin. Yang orang tahu, itu kurban sunnah Mas Fulan itu. Tapi ketika darah mengalir jenengan, ya Allah, niku wau kurban niki hadiah pahala kurban ini saya peruntukkan untuk abah saya, Bapak Fulan bin Fulan dan umi saya, ibu saya. Sampai. Ya, sampai itu. Karena berarti Anda sedang melakukan menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah di alam barzah, yaitu orang tua. Sampai itu. Dan itu lebih aman daripada tidak wasiat tapi tetap kemudian atas nama yang meninggal. Itu masalah nanti. Kecuali kalau ada wasiat. Kalau tidak wasiat, pakai hadiah pahala itu. Ah, itu Mas. Ya, solusinya ngoten nggih. Ah, sahabat. Ada tadi yang terakhir sudah ada lagi? Sahabat, jenengan terakhir, mboten napa-napa. Oke. Jadi bahasanya fakir miskin itu ya napa Ustaz? Sebab saat ini loh bahasa fakir miskin sekali lagi Samsung model terbaru. Ya, jadi fuqara wal masakin dan kitab-kitab nanti disebutkan. Yang namanya fuqara wal masakin sami dengan pas bab zakat. Mustahiknya zakat. Jadi kalau zakat itu yang namanya fakir itu dia butuhnya 100.000, dapatnya di bawah separuh. Yang miskin butuhnya 100.000, dapatnya separuh ke atas tapi tidak pernah penuh, kurang terus. Nah itu namanya fakir miskin. Pokoknya babnya sama dengan bab zakat fitrah maupun zakat mal. Niku. Jadi fuqara wal masakin ngoten. Niku. Ngoten nggih. Pun cukup? Oke, ada yang enggak apa-apa. Monggo Mas, enggak apa-apa. Diulang? Diulang. Ya. Oh ya. Katakanlah panjenengan korban wajib. Berarti kan semuanya diberikan kepada fuqara wal masakin. Setelah itu tahu-tahu jenengan juga dapat kiriman korban dari tetangga. Boleh tidak saya kemudian menggunakan korban kiriman tetangga niku. Kalau itu korban sunnah dan Anda orang yang mampu, boleh untuk menikmati. Anda masak dinikmati boleh. Tetapi kalau kemudian ya korbannya tetangga itu juga ternyata juga korban wajib. Anda merasa bukan fuqara wal masakin, bukan masakini tapi kelompok masa lalu. Ya, Anda bukan orang yang Anda merasa cukup. Loh aku cukup kok. Lah, Anda terima saja sudah. Cek mboten gelok hati ini. Terima, berikan lagi kepada yang membutuhkan. Tetapi kalau kemudian dia nggak ngomong, kalau dia nggak ngomong korban sunnah mawon, kita anggap korban sunnah. Kalau dia nggak ngomong ya, Mas iki gawe sampean, oh nggih matur suwun. Atau semacam begini hadirin. Seperti ini, ya. Ada fuqara wal masakin itu mendapatkan korban wajib nazar. Berarti kan untuk dia, bagi dia dimiliki hadirin. Ketika dimiliki, sudah dimiliki, dikopet, diterima, kemudian diberikan kepada Pak Mas Syafi'i, diberikan kepada Kaji Ismail. Padahal dia, biasanya orang-orang ini cukup, loh ya apa? Mboten napa-napa. Loh, katanya kalau tadi nazar begitu diterima oleh yang namanya fuqara wal masakin, nazarnya pun hilang hadirin, menjadi milik pribadi dia. Mau dijual, mau diberikan yang lain, mau dihadiahkan, sedangkan urusan dia. Kan itu hak milik. Gak usah Anda sudah didikte, gak usah didikte pun paham itu. Jadi mau berikan bukan masalah yang demikian itu. Nggak. Cukup? Oke. Oke. Sunnahnya gitu. Ya, dari sekian banyak sunnah itu nanti ada. Ya, sunnahnya memang idealnya menghadap ke arah kiblat. Karena alasannya apa? Asyraful jihad.
arah yang paling mulia itu. Makanya ibadah-ibadah itu idealnya menghadap ke arah kiblat, kecuali yang wajib seperti sholat itu syarat wajib itu. Tetapi kalau yang lain itu seperti wudhu, kemudian idealnya semuanya menghadap kiblat karena arah yang paling mulia. Cuk kidul, lain kok. Ya, ya jadi sunnahnya ke sana. Cukup? Ya, niki. Oh, kapunten Bu, kita sing wonten niki saakan nggih. Mboten napa-napa. Nggih, Mas. Nggih. Harusnya eh, diberitahukan sebelumnya. Jadi ketika kemudian diberitahu, kalau ngomong kurbanku itu jadinya wajib, maka jadi apa itu? Nggih, kembali kepada niku wau. Kalau bahasa kitab jadinya wajib. Kalau menurut sebagian ulama yang ada wong awam maksudnya gak iku. Kalau begitu panitia langsung kemudian menimpali dengan masih kurban sunnah nggih? Oh nggih, saya pun langsung begitu. Atau dituntun ini kurban sunnah, ngoten. Jadi makanya bahasa ditembak niku disiki jangan sampai dia ngomong. Atau dia teko dibungkem. Udah ngomong. Jangan ngomong apa-apa wis paham aku. Ya, jadi kudu ana panitia sing bagian bingkem niki. Opo saat sama niku gak tepak. Pun cukup saya kira niki. Niki terus jam 8 hadirin. Ya mucal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت اللهم ارفع عنا القهط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة ومن بلدان المسلمين وجهاتهم عامة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Karena masih belum selesai, maka malam Kamis yang datang di sini aja Mas. Ya beritahu nanti. Ya, jadi malam Kamis yang datang ngaji malih mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.